Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan lapisan bumi tentang litosfer, bagian yang kedua. Telah kita ketahui berdasarkan struktur bumi, bumi itu dibagi menjadi teori tektonik lempeng dan juga teori gempa bumi serta gunung berapi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas teori tektonik lempeng, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori gempa bumi. Pernahkah kalian mematahkan sebuah ranting? Ketika kalian mematahkan sebuah ranting, itu akan terasa getaran pada ranting. Pergerakan lempeng memberikan efek getaran yang sama seperti mematahkan ranting. Ketika terdapat gaya yang cukup besar yang berasal dari pergerakan lempeng, maka bebatuan di lempeng akan menegang. Akibatnya, lempeng tersebut berubah bentuk. Bahkan lempeng dapat patah atau kembali ke bentuk semula jika gaya tersebut hilang. Ketika lempeng patah menjadi dua bagian, maka masing-masing bagian akan bergerak menjauh. Daerah lempeng yang patah tersebut dinamakan fault, patahan atau sesar. Sesar yang terjadi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Ketika sebuah lempeng ditarik berlawanan oleh sebuah gaya, maka akan terbentuk sesar normal. Pada sesar normal, struktur batuan lempeng yang ada di atas sesar akan bergeser turun dibandingkan struktur batuan lempeng yang ada di bawah sesar. Sebuah gaya yang mendorong lempeng saling mendekat akan menekan lempeng tersebut dari arah yang berlawanan. Gaya dorong ini menyebabkan struktur batuan lempeng di bagian atas sesar bergerak naik. Fenomena ini disebut reverse fault atau sesar terbalik. Sebuah gaya geser yang bekerja pada lempeng akan membentuk strike slip fault atau sesar geser. Gaya geser mengakibatkan lempeng di kedua sisi sesar geser bergerak berlawanan pada permukaan bumi. Sama halnya dengan patahnya ranting, ternyata gempa bumi juga melepaskan gelombang. Gelombang ini merambat sepanjang permukaan bumi dan gelombang gempa bumi disebut gelombang seismik. Mekanisme terjadinya gempa bumi. Saat terjadi pergerakan lempeng, gelombang seismik muncul di hipocentrum. Kemudian gelombang tersebut merambat dari hipocentrum ke segala arah. Gelombang seismik merambat ke bagian dalam bumi serta ke permukaan bumi. Gelombang yang merambat di permukaan bumi menyebabkan kerusakan saat terjadi gempa. Gelombang seismik yang merambat di dalam bumi itu dibedakan menjadi gelombang primer dan juga gelombang sekunder. Gelombang primer bergerak melalui material batuan. Partikel batuan akan bergerak searah dengan arah rambat gelombang seismik. Dengan kata lain, gelombang primer merupakan gelombang longitudinal. Gelombang sekunder atau S-wave merambat melalui batuan dengan menggetarkan partikel batuan tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Gelombang sekunder merupakan gelombang transversal. Gelombang seismik di permukaan bumi merambat pelan dan memiliki kekuatan penghancur yang besar. Gempa bumi. Ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi itu disebut seismologi. Ilmuwan yang mengkaji gempa bumi disebut ahli seismolog. Alat yang digunakan untuk mencatat data gelombang seismik disebut seismograf, seperti yang ada pada gambar tersebut. Seismograf itu terdiri dari kertas, kemudian ada jarum, dan juga ada pena. Saat terdapat gelombang seismik, gulungan kertas akan bergetar, namun jarum tetap diam. Jarum dengan pena yang terpasang akan menggambarkan grafik gelombang seismik pada kertas. Ketinggian garis pada kertas menggambarkan besarnya energi yang dilepaskan saat gempa, yang dikenal sebagai magnitud. Grafik hasil pencatatan dinamakan seismogram. Kekuatan gempa atau magnitud pada sebuah daerah dinyatakan dengan skala Richter. Pengukuran kekuatan gempa didasarkan pada amplitudo atau grafik gelombang seismik di seismogram. Skala Richter menunjukkan besarnya energi gempa yang dilepaskan. Berdasarkan gempa yang terjadi sampai saat ini, rentang skala Richter antara 1,0 hingga 10,0. Setiap kenaikan 1,0 skala, energi gempa yang dihasilkan 32 kali lebih besar. Besarnya magnitud sebuah gempa akan mempengaruhi besarnya energi yang dilepaskan. Semakin besar magnitud sebuah gempa, maka energi yang dilepaskan juga semakin besar. Kerusakan yang terjadi juga semakin besar. Berdasarkan besar magnitud dan kerusakan yang ditimbulkan, gempa dikategorikan
seperti gambar berikut. Pada ukuran 2,0 skala Richter itu disebut sebagai gempa mikro, tidak terasa. Kemudian 2,0 hingga 2,9 dan juga 3,9 itu disebut sebagai gempa minor, dan seterusnya. Sampai dengan 10,0 itu disebut sebagai gempa epik. Namun pada skala Richter 10,0 itu belum pernah terekam. Gempa juga dapat menyebabkan tsunami. Gempa yang menyebabkan tsunami itu berpusat di tengah laut dan dangkal. Dangkal di sini kedalamannya 0 hingga 30 km. Berkekuatan 6,5 skala Richter, berpola sesar naik atau sesar turun. Nah, skala Richter ini dikenalkan oleh Charles Francis Richter, menemukan cara mengukur kekuatan gempa pada tahun 1935. Saat terjadi gempa, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah tetap tenang. Yang kedua adalah lindungi kepala, leher, dan tubuh bagian atas. Segera cari tempat aman untuk berlindung sementara, seperti merunduk, berlindung, dan berpegangan di bawah kolong meja yang kokoh. Jika berada di dalam ruangan, jauhi jendela, lampu, dan perabotan yang mudah roboh. Jika di luar ruangan, jauhi gedung, tembok, dan tiang listrik atau lampu. Jika di dalam gedung, tetap di dalam ruangan. Kenapa? Karena jika kita berusaha untuk keluar dari ruangan, gedung yang tinggi terutama, itu kita tidak akan bisa seimbang. Kita akan ikut getaran dari gempa bumi tersebut. Berlindung di bawah meja yang kokoh, tunggu setelah gempa selesai untuk turun dan keluar dari gedung. Jika berpotensi tsunami, tetap berlindung selama gempa. Evakuasi ke tempat tinggi yang jauh dari pantai. Jika air laut surut setelah gempa atau muncul indikasi tsunami lainnya. Setelah gempa bumi terjadi, yang harus kita lakukan adalah tetap waspada, karena bisa jadi akan ada gempa susulan. Segera matikan listrik, dengarkan informasi akurat, segera jauhi area yang hancur, keluar dari bangunan, bantulah korban yang terluka atau terjebak. Saya rasa cukup pertemuan kali ini. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun pada air mengalir, jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.